Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Keperawatan Kelas Khusus Kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan soal pendidikan budaya anti korupsi. Nomor 1 akan dijawab oleh Arba Intan, nomor 2 dijawab oleh Dede Rahmawati, nomor 3 dan 4 akan dijawab oleh Andi Indah, nomor 5 akan dijawab oleh Ega Listi, nomor 6 akan dijawab oleh Dede Rahmawati, nomor 7 akan dijawab oleh Dwini, nomor 8 akan dijawab oleh Marliana. Saya Intan akan menjawab pertanyaan nomor 1. Cita-cita saya ingin menjadi perawat profesional. Kemudian teman saya yang sekelompok dengan saya memiliki cita-cita yang sama, yaitu sebagai perawat profesional. Kemudian bagaimana caranya agar kami bisa menggapai cita-cita kami menjadi perawat profesional, yaitu kami pada saat menjadi mahasiswi seperti sekarang ini, kami harus belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar cita-cita yang kami inginkan akan tercapai. Kemudian terus bekerja keras untuk menggapai cita-cita tersebut. Maka dari itu kami kuliah sambil bekerja, yaitu untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan uang juga, agar bisa cita-cita kami tercapai dengan baik. Dan doakan kami agar kami bisa lulus ujian kompetensi dengan baik dan benar dan berhasil menjadi perawat profesional yang seperti kami inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmawati. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan kelompok untuk poin 2 dan poin 6. Untuk poin 2, pertanyaannya adalah, apakah pola hidup yang materialistik dan konsumtif itu? Berikan contohnya. Jawabannya adalah, pola hidup materialistik adalah hidup yang tujuannya hanya bergantung pada material, kekayaan, dan menganggap benda tersebut adalah hal yang tertinggi dalam hidup dan hanya untuk menunjukkan mampu mempunyai dan bangga terhadap benda mati. Contohnya adalah jika terkena masalah, orang tersebut langsung mengandalkan uang dan menganggap harta adalah segalanya. Yang kedua, pola hidup konsumtif adalah gaya hidup suka membeli dan menggunakan barang mewah yang sebenarnya tidak diperlukan dan tidak berguna. Contohnya adalah keinginan untuk membeli pakaian atau tas mewah yang terus dilakukan dan tidak pernah cukup. Nomor 3, berikan contoh sifat yang tamak. Mengapa sifat tamak harus dihindari? Jawabannya, contoh sifat tamak yaitu mengambil makanan milik orang lain padahal sudah mendapatkan jatah makanan sendiri. Sifat tamak harus kita hindari itu karena hal tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Tamak juga dilarang dalam agama sehingga kita harus hindari perilaku tamak tersebut. Nomor 4, apa yang Anda pahami tentang sukses dalam hidup? Berikan contoh apa saja orang sukses menurut Anda. Berikan alasan mengapa Anda menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sukses. Sebagian orang menganggap dirinya sukses jika memiliki mobil mewah, jabatan tinggi, dan rumah besar, sedangkan yang lain menganggap kehidupan penuh kegembiraan dan kebahagiaan sebagai makna kesuksesan sesungguhnya. Sebenarnya arti sukses melampaui definisi umum dari kesuksesan itu sendiri, seperti memiliki banyak uang, mendapatkan gelar, dan menjadi kaya. Kesuksesan sejati tidak dapat diukur dengan faktor tersebut, melainkan dengan jumlah orang yang mampu menjalani kehidupan lebih baik dan maju karena diri sendiri. Contoh orang yang sukses menurut saya yaitu Bill Gates, karena adalah tokoh yang dicap sukses lantaran meraih posisi penting di perusahaan ataupun mendirikan perusahaannya sendiri. Bill Gates mendefinisikan kesuksesan dengan kebahagiaan, bukan harta yang melimpah atau ketenaran yang menjadi tolak ukur setiap pencapaiannya, tetapi kebahagiaan. Salah satu orang terkaya di dunia ini menganggap bahwa kebahagiaan mampu mendatangkan kekayaan dan bukan sebaliknya. Hidup yang harus dilakukan setiap individu dalam bermasyarakat itu contohnya ada banyak. Salah satunya seperti menghormati sesama. Maksudnya adalah kita harus saling menghormati, yang muda menghormati yang tua, begitupun sebaliknya. Yang kedua, berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Maksudnya adalah jika di daerah kita diadakan kerja bakti, kita harus saling mengikuti dan membantu agar lingkungan kita juga selalu bersih. Selanjutnya ada seperti tidak membedakan sesama. Maksudnya kita tidak boleh membedakan teman dengan teman yang lainnya. Kita harus
berteman dengan siapapun. Contoh yang terakhir itu adalah saling menyemangati. Kita harus saling support dengan yang dilakukan oleh teman kita, apapun itu. Kalau baik, kita harus saling mensupportnya. Seperti itu contohnya. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh individu lagi. Penelaah terhadap seseorang yang dianggap sukses oleh masyarakat, tetapi sebenarnya mereka lebih merupakan sosok yang korup. Jawabannya adalah seseorang yang dianggap sukses oleh masyarakat, tetapi sebenarnya mereka lebih merupakan sosok yang korup adalah contohnya pejabat yang ketika mendapat kepercayaan dari masyarakat, tetapi tujuannya untuk menjadikan dirinya sukses, namun dengan cara yang tidak benar. Misalnya mengambil hak orang lain yang sebenarnya bukan untuk dirinya dan ingin mencapai tujuan pribadi sendiri bukan karena tujuan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7. Jelaskan prakondisi yang harus ada untuk mencegah faktor-faktor eksternal penyebab korupsi. Jawabannya 1. Jujur, mengetahui, mengatakan dan melakukan apa yang benar, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. 2. Disiplin, patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku. 3. Tanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana, seperti adil, perlakuan yang sama untuk semua golongan tanpa membeda-bedakan berdasarkan kelas tertentu. Kedua, berani, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya. Kemudian peduli, sikap dan tindakan memperhatikan, membantu atau menolong orang lain. Kerja keras, pantang menyerah dan terus berjuang. Mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dari berbagai penyebab korupsi, menurut kami faktor yang paling sulit diberantas yaitu karena lemahnya sistem pemerintahan. Karena ketika hukumnya lemah, maka terciptalah pemikiran bagi para oknum untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum, serta penggunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi. Sekian jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.